Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-8 tentang objek 3D dan pembentukan objek 3D menggunakan fungsi yang ada di OpenGL. Sebelumnya, apa itu objek 3D? Dalam grafik komputer, objek 3D dibuat dari rangkaian poligon. Poligon adalah sejumlah dari segmen garis yang dihubungkan antara ujung garis satu dengan yang lainnya membentuk suatu bidang tertutup. Pada dua dimensi kemarin kan kita tahu bahwa kita hanya membutuhkan dua titik, yaitu X dan Y. Di sini kita membutuhkan 3, X, Y, dan Z. Nah, bagian-bagian dalam sebuah objek 3 dimensi. Yang pertama itu ada vertex. Vertex ini biasa kita sebut dengan titik. Dalam objek 3 dimensi, vertex dapat disilakan sebagai titik. Yang kedua adalah edge. Edge dapat disilakan sebagai tepi, adalah ruas garis yang menghubungkan dua simpul. Yang ketiga adalah face. Dalam objek 3D, face dapat disilakan sebagai wajah atau sisi permukaan. Jadi face ini merupakan sisi objek 3D itu merupakan kumpulan dari berbagai sisi. Nah, sebagai contoh, di sini saya mempunyai 4 titik. Titik A min 1 min 1 1, titik B 1 min 1 1, titik C 1 1 1, titik D min 1 1 1. Nah, di sini kita coba gambarkan di sini di GeoGebra. Pertama kita buat 4 titik. Nah, pada umumnya tampilan objek 2 dimensi itu seperti ini ya. Jadi yang hijau itu X, yang merah itu Y, yang biru ini Z. Nah, sekarang kita isi. Titik A berada di sini. Titik B berada di sini. Titik C berada di sini. Dan titik D berada di sini. Nah, kalau kita gabung maka menghasilkan seperti ini. Ini jika kita lihat dari depan. Nah, kayak biasa aja ya, kayak segi 4 biasa aja. Kalau kita tengok, dia itu melayang ke atas karena jetnya itu kita buat 1. Nah, semakin tinggi nilai jet maka semakin ke atas. Kita lihat semakin tinggi semakin ke atas. Nah, ini kalau kita lihat dari samping, dari atas sedikit, kita ketahui bahwa ABCD ini dapat dilihat dari beberapa sisi, beberapa refleksi. Ini merupakan dari atas dan ini merupakan tampak dari samping. Sekarang kita langsung ke scriptnya aja. Nah, di sini udah ada script untuk membuat objek 3D. Dimulai dari inMine.
di sini kita udah tahu lah ya, ada sebelum-sebelumnya. Nah, di sini memanggil function display my display. Kita tengok di atas my display. Oh, sorry. Bentar. My display berisi membuat GL quotes. GL quotes itu kan harus membutuhkan 4 titik. Nah, di sini saya kasih keterangan front face, back face, top face, bottom face, right face, left face, dan warna-warnanya red, green, blue. Nah, sama kita coba jalankan. Kurang lebih hasilnya begini. Kita tengok ya, kita coba gambar di ini GeoGebra. Pertama, kita butuh 4. 1, 2, 3, 4. Terus kita lihat titik L -1, -1, 1. Berapa? -1, -1, 1. Kemudian -1, -1. Kemudian 1, 1, 1. Dan yang terakhir itu -1, 1, 1. Nah, ini kan dia terdiri dari 4. Dari 1, 1, 1. -1, -1. -1, -1, 1. Salah gini. X, Y. Nih. Ini kan dia membentuk 4 nih. Nggak bisa ya. Membentuk 4 nggak bisa digambar. Pertama situ, terus ini, -1, -1, 1. Oh, salah. Pertama itu dari -1, -1, 1. Ini kemudian ke 1, -1, 1. 1, -1, 1. Kemudian 1, 1, 1.
dan yang terakhir ini karena dia kuat jadi dia terhubung antara 4 titik. Kemudian kita butuh 4 titik lagi. Di sini ada 1 min 1 min 1. Satu min 1 1. Oh 1. Waduh, titiknya ke gamepad. A B C 1 min 1 1 min 1 di sini nih. Nggak ada. Udah buat titik baru. Pertama itu 1 min 1 min 1. Kemudian 1 1 min 1. Kemudian min 1 1 min 1. Dan yang terakhir min 1 min 1 min 1. Harus diingat ya titik, misalnya kita buat garis nih dari J ke H, jangan mentang-mentang 4 ini gel quads jadi kayak nggak error gitu. Jadi urutannya ini harus tepat ya, kalau nggak itu kayak nggak bisa gitu. Misalnya J ke H, habis H ini ke E, habis E ke ini, habis ini ke ini. Jadi hasilnya tuh kayak gini, kayak beda, bukan sesuai harapan kita. Nah, nanti banyak yang kayak gitu sih pasti. Jadi harus dari mana aja bisa dimulai sih, tapi pokoknya harus sejajar lah, harus sesuai keinginan. Nah, untuk script yang bawah ini tinggal membuat ininya aja. Misalnya kita dari bukan titik, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, terus dari pokoknya ini keliling sampai membentuk 8 sisi. Dah. Kalau nanti membuat project ditandai aja kayak gini biar nanti misalnya error gampang nyarinya. Nah, kan kita ada gambar begini nih. Kemudian di sini kita memanggil glad
keyboard function, di mana kita memanggil my keyboard. Di sini interaksi perangkat ya. Nah, jika kita tekan lebih kecil atau koma, di laptop saya soalnya lebih kecil sama koma itu sama tombolnya, maka jetpos min sama dengan 0.1f. Nah, di sini jetposnya jadi berubah-berubah gitu. Jadi makanya dia bisa berputar-putar gitu. Jadi kalau kita tekan ini, kita coba, maka dia mengecil. Kenapa mengecil? Karena jetnya yang kita iniin, kita min 0,1. Nah, kalau lebih besar maka dia membesar, soalnya jetnya kita besarkan sebanyak 0,1. Nanti kalau misalnya berbeda-beda gitu, nanti bakal muncul kayak gini loh, tuh kayak berantakan gitu dalamnya. Kemudian di sini manggil my timeout. My timeout ini berfungsi untuk bermain dengan timer. Sini sudah saya jelaskan. Jadi ini millisecond, semakin besar maka semakin lama. Waduh, kelamaan. Jadi semakin kecil semakin cepat. Kemudian dia memanggil fungsinya diri sendiri. Dan di sini memanggil resize. Resize ini berfungsi untuk biar kalau ada perubahan di objeknya itu tidak apa ya, tidak berganti windownya windownya itu menyesuaikan gitu sih intinya. Kalau mau cari salah satu ya bisa tengok di Google sih, banyak sih referensi, tapi intinya itu sih. Kemudian di sini ada pembentukan objek 3D menggunakan fungsi JL. Jadi fungsi JL itu membuat fungsi yang bisa membuat 3D gitu, kayak gini, gearwire cube, gearwire con. Umumnya ini fungsinya cuma satu baris doang, jadi kita nggak perlu membuat objek gitu loh. Nah, kita coba gearwire cube. Di sini aja kita ganti langsung. GLN, GL plus, GL Begin kita hapus begin. Nah, jadi kalau misalnya kita kontrol itu kita bisa tahu parameter diminta itu apa. Jadi sini parameter yang diminta itu size, sedangkan tipe datanya itu double. Jadi kita coba 5 aja atau 2.
Nah, begini. Di sini ada banyak bisa dicoba-cobain kayak tipot. Tipot ini minta size juga, berarti kita coba 3. Terus di sini saya udah kayak memberi function my keyboard gini loh, biar kalian coba-coba di contoh program dalam OpenGL. Mencoba-coba ini, coba ya, kita coba. Di sini ada X, Y, sama Z. Kalau X ditekan maka berputar dari atas ke bawah, Y berputar dari kanan kiri, Z berputar, Z nggak berputar. Jadi sini SX Y nya itu diatur sama ini. Ketika X ditekan maka berubah-berubah. Nah, itu kita tengok dari sini, rotate ini. Ya, untuk yang lainnya mungkin bisa dicoba sendiri ya. Nah, di sini ada tugas nomor 1. Nomor 1 itu membuat objek 3D selain contoh yang tadi, yang kubus tadi. Nah, yang kedua itu menggabungkan dua fungsi objek 3D menggunakan OpenGL. Misalnya saya ingin di satu frame itu ada kubus dan tipot tadi. Jadi satu frame itu ada dua function gitu. Sekian video kali ini, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kalau tidak mengerti bisa ditanya ke Aslep yang mengajar dan mendamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.